Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pengajaran mata kuliah Micro Teaching oleh Agustin Indah Raihatul Jannah dengan NIM T20181288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Jidan, Hadir. Rizal. Hadir. Baik, kita akan memasuki pada materi kita hari ini, yaitu sholat fardu dalam kondisi tertentu. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan singgung materi pelajaran yang telah kita pelajari di minggu lalu tentang sholat jamak. Apa itu sholat jamak, Rizal? Oh ya, Ibu akan bantu. Mungkin Jidan tahu? Lupa Bu. Sholat jamak adalah yang dimana dua sholat wajib yang digabungkan dalam satu waktu. Dalam sholat jamak dibagi menjadi dua macam. Dua macam tersebut apa, Jidan? Jamak takdim sama jamak takhir. Nah, dalam 4 sholat, apa saja yang bisa dijamak, Rizal? Zuhur dan asar. Zuhur asar dan zuhur. Baik. Kita akan membahas tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Kita akan yang dibahas satu pengertian, kedua dasar hukum, yang ketiga macam-macam sholat fardu dalam kondisi tertentu. Yaitu satu pengertian, sholat yang dilakukan dengan kondisi yang tidak wajar dengan tata cara yang luas. Maksudnya, di mana sholat fardu dalam kondisi tertentu ini dilakukan dalam kondisi yang tidak wajar. Ketika kita di atas kendaraan, atau ketika kita dalam keadaan sakit, keadaan gempa bumi. Nah, dasar hukum sholat fardu dalam kondisi tertentu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 102. Dan sekarang yang terakhir yaitu macam-macam sholat fardu dalam kondisi tertentu, yang dimana ada 3 macam. Yang pertama sholat khauf, yang kedua sholat fardu bagi orang sakit, yang ketiga sholat fardu di atas kendaraan. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat yang dilakukan dalam kondisi yang menakutkan, dalam kondisi yang ketika kita mengalami kekhawatiran. Dan sholat khauf itu bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, sholat fardu bagi orang sakit. Ketika kita sakit, namanya sholat itu kewajiban, dan kita wajib melaksanakannya. Ketika kita sakit, tidak bisa berdiri, kita bisa dengan cara duduk. Tidak dengan duduk, kita bisa berbaring. Dengan tidak berbaring, kita bisa dengan kedipan mata. Kedipan mata kita nggak bisa, kita bisa sholat dengan hati. Dan yang ketiga, yaitu sholat fardu di atas kendaraan. Ketika kita melakukan perjalanan jauh, menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta api, pesawat terbang, serta kapal laut, yang dimana kita melaksanakan sholatnya itu bisa di atas kendaraan. Tetapi kalau memang sebelum berangkat kita mau menjamak juga boleh. Kalau misalnya dalam waktu sholat asar sudah tiba, kita ada di atas bis, kita nggak bisa kan memberhentikannya.
Jadi kita melaksanakan sholat tersebut di atas kendaraan dengan kiblat di mana arah kendaraan itu sendiri. Di sini Ibu akan memberikan sedikit gambaran bagaimana tata cara sholat khauf ketika sakit dan di atas kendaraan. Nah, beginilah cara sholat khauf tersebut. Kalian paham dengan gambar ini? Paham. Paham? Paham. Bagaimana tata caranya? Coba dijelaskan Jidan. Sebagian orang yang sholat, sebagian lagi yang tidak. Ya, betul. Tidak salah, hanya kurang tepat. Bagaimana Rijal? Paham? Paham. Oke, Bu Guru akan jelaskan di mana tata cara sholat khauf. Ini kan imam, Ya. ini shaf pertama, sedangkan ini shaf kedua. Yang dimana ketika imam melaksanakan takbiratul ihram, shaf pertama dan shaf kedua juga mengikuti. Tetapi ketika imam ruku, yang hanya mengikuti hanya shaf pertama, sedangkan shaf kedua itu berjaga-jaga sampai dengan terjadinya atau pelaksanaan ke rakaat kedua. Nanti sebaliknya, jika rakaat kedua imam sudah takbiratul ihram, rakaat pertama berjaga-jaga, sedangkan rakaat kedua melaksanakan ruku sampai dengan sujud. Paham? Paham. Yang kedua, sholat fardu orang sakit. Ketika tidak bisa berdiri, kita bisa melaksanakan dengan cara duduk. Ketika tidak bisa dengan duduk, kita dengan berbaring. Ketika berbaring nggak bisa, kita dengan kedipan mata. Kedipan mata nggak bisa, kita bisa dengan hati. Paham? Paham. Dan yang terakhir, yaitu sholat fardu di atas kendaraan. Seperti inilah gambarannya. Kiblatnya menyesuaikan dengan keadaan kendaraan tersebut. Jadi kalau misalnya kiblatnya misalnya ada di sebelah kanan kita nggak mungkin balik gini ya. Ya, jadi kita mengikuti alur arah kendaraan tersebut. Sudah paham? Paham. Baik. Bedanya, Bu? Boleh? Kalau di bulan Silakan. gimana, Bu? Kenapa? Di bulan sholatnya gimana, Bu? Di bulan kita mengikuti dengan arah mata angin. Nah, Iya, kan arah kalau angin. kalau di bulan itu kan kita arah mata anginnya tidak tahu, sedangkan kita belum tentu napak ya. Napak. Napak, Sama ya kan? Mama. Nah, iya, itu kita mengikutinya dengan cara kita tetap berdiri, tetapi kita apa ya? Apakah menghadap bumi, menghadap Oh Mars? enggak, tidak. Kalau misalnya dalam keadaan kita ada di planet lain, kita mengikuti dengan arah yang kita tuju. Misalnya kita tujunya di utara, ya sudah itu kiblatnya. Kami ketika ada di barat, ya itu sudah kiblatnya. Karena kalau di planet luar, kita kan memakai gas dan kita terbang. Kalau misalnya kita hanya terpacu pada satu arah, ketika kita berputar, masa kita mau berputar-putar? Apa ada yang ditanyakan kembali? Gak ada, Bu. Baik, kalau gitu ibu yang akan bertanya pada kalian. Dalam sholat fardu orang sakit, ketika kita tidak bisa berdiri, kita bisa melaksanakannya dengan cara Duduk, berbaring, dan kedipan mata. yang terakhir. Baik, kalian sudah paham dengan penjelasan ibu. Untuk minggu depan, ibu memberi tugas kepada kalian, yaitu menghafalkan Quran surah An-Nisa ayat 102, yang dimana kalian tulis di kertas folio, lalu besok maju ke depan satu persatu. Baik, Baik. paham tugasnya? Paham. Untuk itu, ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, belajar yang rajin, jangan malas-malasan. Ingat orang tua yang kerja dengan giat, kalian harus giat belajar. Kita berdoa sebagai penutup pembelajaran pada hari ini dengan kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.